keadilan dalam agama kita, yang barangkali inilah salah satu konsep atau salah satu ajaran yang banyak sekali relevansinya dengan kehidupan kita bermasyarakat dan bernegara begitu. Apalagi secara resmi juga dicantumkan sebagai salah satu dasar negara kita. Sila yang kelima dari Pancasila. Sekarang bagaimana agama kita mengajarkan keadilan ini? Dari segi kebahasaan, kenyataan bahwa kita menggunakan perkataan adil itu sudah menunjukkan bahwa konsep keadilan itu memang dari Islam. Sebab adil itu bahasa Arab. Jadi artinya boleh dibuat semacam preposisi gitu, bahwa mungkin dulu sebelum Islam datang ke Indonesia, ke negeri kita ini, ya jelas ada konsep keadilan, tapi mungkin tidak mendapatkan formulasi yang jelas karena idiomnya belum ada atau nomenklaturnya belum ada. Sebab sesungguhnya, kalau saya katakan bahwa sebelum itu juga sudah ada, sebab sesungguhnya rasa keadilan itu adalah fitrah manusia. Artinya sudah ada inherent dalam diri kita sendiri. Soal pengungkapan itu soal kultur atau soal bahasa. Dan dikaitkan dengan agama Islam bersama dengan agama-agama Yahudi dan Kristen, yaitu yang kesemuanya terkelompok dalam agama Semitik atau kadang-kadang disebut agama Ibrahim religion, karena berbapakkan Ibrahim sebagai, kalau orang Arab menyebutkan Abul Anbiya, bapak dari para nabi, tapi kalau dalam bahasanya Bible itu disebut sebagai patriark pertama, first patriark, karena dialah memang yang meletakkan dasar-dasar yang sekarang berkembang dalam agama-agama Semitik, yaitu Yahudi dan Kristen, terus Islam. Nah, kalau kita kaitkan dengan agama Islam atau secara lebih luas agama-agama Semitik ini, maka ajaran keadilan itu mempunyai latar belakang sejarah yang panjang kepada pengalaman-pengalaman bangsa di lembah Mesopotamia, lembah Sungai Efrat dan Tigris, yaitu lembah yang untuk pertama kalinya membawa manusia kepada zaman sejarah. Karena di lembah itulah dimulainya pertanian, dan dari lembah itu pula kemudian dimulainya kehidupan bernegara. Nah, kita mengetahui bahwa dalam kehidupan bernegara yang kuna ini ada pembagian kerja yang nanti ketika diambil over oleh bangsa-bangsa Arya dan diwujudkan dengan rada eksesif di India, itu menjadi sistem kasta. Itu sebenarnya mulai dengan pembagian kerja. Kurang lebih ialah bahwa di lembah Mesopotamia dulu itu lahir negeri-negeri dalam bentuk areal yang tidak begitu luas, yang mengembangkan yang hidup dari pertanian disebabkan oleh situasi yang memungkinkan. Dari lembah Mesopotamia itu adalah lembah aluvial, artinya lembah yang tanahnya itu banyak dari endapan-endapan sungai, baik Efrat dan Tigris, dan karena itu subur. Nah, kemudian ada orang-orang yang bertugas untuk menanam tanaman, para petani. Tetapi karena selalu ada ancaman perang satu sama lain intern lembah Mesopotamia sendiri itu, maka kemudian ada satu kelompok yang bertugas untuk perang, mempertahankan. Ya, inilah kelompok ksatria kan. Ksatria. Nah, setelah masuk ke India, tadi saya katakan setelah diambil over oleh bangsa-bangsa Arya, bangsa Iran dan sebagainya, itu yang berbahasakan Indo-Eropa, berbahasakan bahasa-bahasa kelompok Sanskerta sampai Inggris, itu kan bangsa Arya.
itu kemudian memperoleh bentuk seperti ksatria dalam konsep Hindu atau Indik, sebetulnya bukan hanya Hindu tapi Indik konsep. Kemudian mereka yang mempertahankan, mereka yang melaksanakan pertanian itu ialah dengan sendirinya adalah kelompok yang lebih rendah, dianggap lebih rendah, yaitu Waisya. Dan di atas itu ada kelompok-kelompok yang dijamin hidupnya tanpa harus bekerja dan diberi tugas untuk meramalkan musim. Karena waktu itu ya kita bisa mengetahui, bisa membayangkan bahwa eksperimentasi bercocok tanam itu bisa salah, bisa benar. Ada proses trial and error yang gawat sekali. Misalnya bertanam pada bukan musimnya, ya gagal. Nah, karena itu kemudian ada kelompok-kelompok yang diberi tugas untuk bisa meramalkan musim, dan mereka sama sekali dibebaskan dari kerja, tapi seluruh hidupnya dijamin. Inilah kelas pendeta yang untuk mereka kemudian dibuatkan bangunan-bangunan, kuil-kuil yang namanya zigurat, dan ciri dari kuil itu adalah tinggian, artinya bangunan yang meninggi sekali, sebab juga berfungsi untuk observasi langit, jadi untuk mengawasi langit. Maka dari itu dari Babylon lah ada ilmu bintang dan sebagainya, termasuk misalnya hari yang 7 ini adalah warisan dari Babylon, yang sebetulnya itu merupakan sisa dari politeisme, dari syirik. Artinya ketika para pendeta yang kerjanya itu hanya berpikir dan mengawasi langit itu, lambat laun dalam tempo ratusan tahun itu kemudian menemukan benda-benda langit yang besar sekali pengaruhnya pada bumi. Terang pertama adalah matahari, dengan kelihatan geraknya itu dari utara selatan yang sangat menentukan musim. Karena lembah Mesopotamia itu berada di garis balik utara, cukup ke utara, maka musim itu menjadi tajam sekali, seperti halnya di semua negeri-negeri dengan zona sedang dan yang lebih dingin dari itu. Jadi artinya ada musim dingin, musim panas, musim rontok, musim semi dan sebagainya. Nah, temuan itu luar biasa pentingnya karena kemudian bisa menentukan kapan cocok tanam secara tepat. Karena itu kemudian matahari disembah sebagai Tuhan. Nah, dan Timur Tengah itu memang sangat kuat bercirikan kultus penyembahan matahari. Yang dewa itu disebut dewa Syams, yang nanti menjadi dalam bahasa Arab juga disebut Syams. Karena itu ada salah seorang kakek nabi atau leluhur nabi itu yang bernama Abdus Syams, hamba dari dewa matahari. Abdus Syams itu di kalangan orang Quraisy. Kemudian setelah itu mereka perhatikan lagi misalnya rembulan. Itu juga mempunyai efek kepada kehidupan sehari-hari karena tadi saya katakan lembah Mesopotamia itu lembah aluvial dan terpengaruh oleh pasang dan surut. Nah, jelas rembulan itu mempunyai efek besar sekali dan tiba-tiba mereka juga mendapatinya mempengaruhi kehidupan manusia dan disembah sebagai Tuhan. Ya. Nah, kemudian begitulah terus-menerus dan akhirnya mereka menemukan dalam jangka panjang sekali bahwa ada bintang-bintang yang berubah-ubah posisinya, yang nanti dalam bahasa Arab disebut sayyarat, artinya bintang yang berubah-ubah, yaitu planet-planet. Nah, maka waktu itu tidak sebanyak sekarang karena Pluto jelas karena begitu jauh tidak mungkin diketahui kecuali dengan teleskop. Maka mereka ketemukan 5 planet gitu. Nah, maka kemudian mereka sembahlah semua itu, matahari dan rembulan plus 5 planet, sehari 1 dewa, lalu akhirnya terjadilah 7 hari. Ya. Jadi yang pertama adalah hari matahari, yang kedua hari rembulan, yang ketiga hari Mars, yang keempat hari Merkurius, yang kelima hari Jupiter, yang keenam hari Venus, dan yang ketujuh hari Saturnus. Ya. Nah, kemudian inilah setelah diambil over oleh bangsa-bangsa Barat,
artinya orang Yunani dan seterusnya itu lalu menjadi konsep 7 hari yang sekarang universal. Dan dalam bahasa Inggris masih bisa kita lihat sisa-sisanya itu ya, fosilnya itu. Sunday, hari matahari kan. Monday itu Monday, hari rembulan. Lalu dalam bahasa Prancis, Mardi, hari Mars, Mercury, hari Mercurius, Jeudi, hari Jupiter, Vendredi, hari Venus, kemudian bahasa Inggris lagi Saturday, hari Saturnus. Jadi itu adalah sisa dari penyembahan dewa. Karena itu hari 7 itu sebetulnya tidak universal. Orang Jawa konsep harinya tidak 7, hanya 5. Legi paing pon bagi kliwon kan. Hanya 5. Jadi jangan dikira bahwa hari 7 itu universal. Itu cuma produk dari budaya. Tetapi ketika Ibrahim muncul di lembah Mesopotamia ini, maka dengan sendirinya Ibrahim sebagai bapak dari para nabi tadi itu, atau patriark pertama tadi itu yang mengajarkan monoteisme, dia menolak itu bahwa benda-benda langit itu Tuhan. Namun agaknya demi kepraktisan dia juga ambil over konsep 7 hari itu, tapi kemudian istilah modernnya dilakukan demitologisasi, dan mitosnya dibuang lalu diganti dengan angka. Hari matahari menjadi angka 1, hari rembulan menjadi angka 2, hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan seterusnya, yang kemudian dibawa ke lembah Mesopotamia, ke Kanaan, dan menular kepada orang-orang yang berbahasa Ibrani dan juga yang berbahasa Arab. Lalu dari bahasa Arab pindah ke kita. Maka hari pertama pun disebut Ahad, artinya 1. Hari kedua Isnin, Senin itu artinya 2. Hari yang ketiga Sulata, Salasa itu artinya 3. Lalu Arbia 4, Khamis itu 5. Hari ke-6 disebut Jumu'ah, itu artinya berkumpul karena orang Islam berkumpul di masjid kan. Hari Sabtu, nah Sabat itu artinya istirahat. Nah ini ada sangkut pautnya dengan Genesis, di mana dalam Quran disebutkan bahwa Tuhan itu menciptakan alam raya 6 hari, kemudian pada hari yang ke-7 istirahat. Maka hari yang ke-7 disebut hari istirahat, namanya Sabat. Nah, itu Sabat. Tapi kembali lagi ke tadi itu, Ibu dan sekalian, itu semuanya membuat bangsa Mesopotamia, bangsa-bangsa di Mesopotamia itu Waalaikumsalam. Bangsa Mesopotamia itu sangat stratified, sangat bertingkat-tingkat dengan dengan kesenjangan-kesenjangan yang menjadi akibatnya begitu. Terang di antara semuanya itu yang paling tinggi gengsinya adalah pendeta, dan mereka lah yang karena memang tidak bekerja tidak apa menciptakan banyak sekali unsur peradaban yang sampai sekarang menjadi unsur peradaban umat manusia, seperti tulis menulis, itu mereka yang menciptakan kan. Kemudian tadi itu saya sebut ilmu bintang dan sebagainya. Tetapi dari segi ekonomi ya dengan sendirinya siapa saja yang berada di atas puncak gunung ya tidak kebagian apa-apa gitu. Yang banyak kebagian adalah kelas ksatria dengan sendirinya. Dan kelas ksatria ini kemudian menjadi unsur ketidakadilan. Nah, karena itu agama-agama yang muncul di Timur Tengah itu sebetulnya tema pertama itu keadilan, memperjuangkan keadilan. Artinya kalau agama-agama di Timur seperti agama Hindu, agama Buddha, dan lain-lain termasuk ajaran-ajaran Konfusius, jelas memang ada unsur keadilan, tapi misalnya Konghucu itu lebih banyak unsur pengaturan pemerintahan atau urusannya dengan birokrasi misalnya. Sedangkan agama Hindu itu banyak sekali berurusan dengan kosmologi, banyak sekali menekankan kosmologi dan hierarki tetap dibiarkan. Tetapi di Timur Tengah itu tema keadilan itu menjadi dominan sekali dalam agama-agama yang muncul di Timur Tengah, sehingga salah satu akibatnya adalah bahwa agama-agama di Timur Tengah sangat menekankan kepada kerja baik, tidak amal saleh itu. Artinya agama-agama yang mengajarkan bahwa Tuhan itu didekati melalui kerja baik.
Ini namanya agama monoteisme etis, ethical monotheism. Jadi monoteisme, paham ketuhanan yang Maha Esa, etis, ethical, artinya Tuhan yang Maha Esa ini diperoleh ridhanya, diperoleh perkenannya melalui perbuatan baik. Sementara di agama-agama lain belum tentu itu merupakan tekanan pertama. Meskipun semua agama akhirnya juga mengajarkan harus berbuat baik, tetapi ada agama misalnya yang bersifat sakramental, yaitu agama yang mengatakan bahwa keselamatan itu diperoleh dengan mengikuti upacara-upacara suci. Itu namanya agama sakramental. Agama-agama asli Eropa itu kebanyakan agama sakramental, agama Yunani, agama Romawi dan sebagainya. Kita tahu bahwa misalnya salah satu tradisi yang sampai sekarang bertahan dan dimanfaatkan oleh umat manusia misalnya Olimpiade. Olimpiade itu adalah semacam sakramen, bahkan sacrificial, artinya pengorbanan. Agama-agama bangsa Inka misalnya itu banyak sekali unsur pengorbanan manusia. Itu kalau kita baca riwayat-riwayat dari candi-candi di Machu Picchu, di Inka dan sebagainya, penuh dengan darah gitu kan. Di sana ada altar tempat waktu-waktu mengorbankan manusia. Itu namanya agama sacrificial, agama pengorbanan yang mengajarkan bahwa Tuhan itu didekati atau diperoleh ridhanya begitu, perkenannya melalui pengorbanan, melalui berkorban. Nah, agama sakramental yang tadi saya katakan merupakan ciri dari agama asli Barat, Yunani, Romawi dan sebagainya, itu menular ke agama Kristen. Sebab agama Kristen itu meskipun agama Semitik, tetapi akhirnya mengalami peyunanian dan peromawian yang berat sekali, mengalami Helenisasi dan Romanisasi yang berat sekali, sehingga misalnya Vandenberg misalnya seorang ahli falsafah, Vandenberg itu mengatakan bahwa agama Kristen itu adalah Santa Maria sopra Minerva, Santa Maria sopra Minerva. Santa Maria itu artinya ialah Maria ibunya Yesus. Kita tahu bahwa agama Kristen dulu sebelum timbulnya pembaharuan oleh Protestan adalah sangat banyak memuja kepada Maria, yang sekarang masih bisa dilihat pada agama Katolik. Nah, pemujaan kepada Maria itu sebetulnya adalah kelanjutan kepada kultus kepada Minerva. Minerva itu adalah dewi kebijakan dari Romawi. Kalau di Yunani itu Athena. Jadi kalau dari sudut pandang orang Yunani, agama Kristen adalah agama Santa Maria sopra Athena, begitu. Artinya unsur Helenik Romaniknya itu berat sekali. Karena itu juga juga meninggalkan tradisi agama Semitik atau kehilangan beberapa ciri Semitik dari agama itu, seperti yang ada dalam Yahudi dan Islam, yaitu menjadi agama sakramental. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, masalah keadilan ini ada sangkut pautnya dengan ini, masalah ethical, moral and ethical, yaitu terutama agama Yahudi dan agama Islam itu sampai sekarang masih tetap mempunyai ciri kuat sebagai monoteisme etis, ethical monotheism, meskipun di dalam agama Yahudi dikompromikan dengan konsep sebagai bangsa pilihan. Mereka adalah the chosen people, bangsa pilihan. Yang di situ merupakan kritik dari Quran kepada agama Yahudi, karena mereka mengklaim sebagai bangsa yang terpilih. Sampai-sampai ada semacam pandangan bahwa Tuhan itu sebetulnya hanya mengurus orang Yahudi, tidak mengurus orang lain. Nah, orang lain yang bukan Yahudi disebut Gentile. Mereka pinjam dari bahasa Yunani. Gentile itu artinya asing. Tetapi di balik perkataan Gentile itu ada konotasi yang entah kafir, entah kotor, terus najis dan sebagainya. Dan yang suci itu hanya bangsa Yahudi. Nah, maka dengan latar belakang itu, Bapak dan Ibu-Ibu mengetahui bahwa memang komitmen Islam kepada keadilan itu begitu kuat, dan ini menjadi tema yang sangat kuat sekali di dalam Quran.
Kalau kita lihat dalam Quran, seperti tadi saya katakan, ada penegasan bahwa semua nabi itu diutus untuk menegakkan keadilan dalam konteks Irano-Semitik terutama, yaitu Timur Tengah. Lalu ini dihubungkan dengan suatu kosmologi. Ya, meskipun tadi saya katakan bahwa agama Hindu itu terutama sangat banyak bicara mengenai kosmologi, tapi tidak berarti bahwa agama Islam tidak bicara tentang kosmologi. Agama Islam banyak sekali bicara tentang langit, tentang bumi dan sebagainya. Nah, keadilan ini dikaitkan dengan kosmologi juga, yaitu bahwa seluruh jagat raya ini dalam pandangan Quran itu diatur oleh Tuhan menurut prinsip-prinsip keadilan. Menurut prinsip-prinsip keadilan. Nah, mungkin ada gunanya kalau kita lihat dari segi kebahasaan. Sebetulnya perkataan adil itu pengertiannya cukup sederhana, yaitu tengah. Sebetulnya adil itu tengah. Yang nanti tentu saja makna semantiknya menjadi sangat. Jadi adil ini sulitnya kalau dalam bahasa Arab di DL, kalau sudah ditulis Latin DL ini bisa menjadi tat, nahdlatul ulama. Nah, karena itu kadang-kadang orang naruh apostrof di sini supaya tidak dibaca ad, begitu. Bahasa Arabnya adalah adlun begini, ain dal lam. Ini sebetulnya tengah artinya. Misalnya ketika dalam sembahyang kita, ketika kita kembali dari ruku itu disebut i'tidal. Mengapa disebut i'tidal? I'tidal itu satu akar kata dengan adil. Artinya pertengahan dari seluruh sembahyang, sejak dari takbir sampai tahiyat. Nah, itu pertengahannya ialah ketika kita bangkit dari ruku, maka disebut i'tidal. Juga dalam bahasa Arab, kalau orang mengatakan misalnya udara di ruang ini sedang, nah itu artinya tidak panas dan tidak dingin, perkataan adil digunakan. Al-hawa fi hadhil hujrah adilun. Ya, hawa di dalam kamar ini adil, artinya tengah, sedang. Jadi dari segi kebahasaan, sebetulnya adil itu agak sederhana pengertiannya, itu tengah. Dan berkenaan dengan ini tersangkut yang persis berarti tengah itu was, wastun, begini, wastun, seperti dalam firman yang banyak sekali dikutip para mubalik, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, wasat, tengah. Demikianlah aku ciptakan kamu semuanya ini umat penengah. Lalu jadi dalam bahasa Indonesia kita juga pinjam wasit. Nah, wasit itu artinya orang yang berdiri di tengah, tidak boleh memihak. Kalau memihak ya penonton berantem ya, dengan sendirinya. Jadi wasit itu artinya orang berdiri di tengah. Wasit itu adalah apa ya? Kata benda pelaku. Jadi kata kata benda pelaku dari wasat. Orang yang berdiri di tengah itu namanya dalam bahasa Arab wasit, maka disebut wasit bahasa Indonesia. Jadi ada hubungannya dengan was atau ketengahan ini, dan Quran mengatakan bahwa umat Islam itu dijadikan oleh Tuhan sebagai kelompok penengah. Dan kalau kita lihat firman itu jelas sekali tujuannya. Litakunu syuhada 'alan nas, supaya kamu bisa menjadi saksi atas umat manusia. Jadi kita ini didesain oleh Tuhan untuk menjadi wasit antar umat manusia. Seorang wasit yang baik adalah seorang wasit yang adil, yang tidak memihak. Oleh karena itu dia harus bicara secara jujur siapa yang benar dan siapa yang salah. Tidak boleh a priori membenarkan dan tidak boleh a priori menyalahkan. Nah, fairness ini, kejujuran ini dalam bahasa Arab qiston. Nah, innallaha yuhibbul muqsitin misalnya. Tuhan itu
cinta kepada mereka yang fair, yang jujur. Banyak sekali dikatakan dalam Quran, qistan wa aqimul wazna bil qisti, tegakkanlah timbangan itu dengan jujur. Jadi keadilan juga ada sangkut pautnya dengan konsep kejujuran. Qist dalam bahasa Arabnya, qistun. Nah, dengan sendirinya juga terkait dengan konsep keseimbangan. Konsep keseimbangan, saya tuliskan di sini, mizan. Mizan. Dengan tekanan pada vokal-vokalnya, mizan. Nah, perkataan mizan ini dalam Al-Quran digunakan dalam satu firman yang memberikan gambaran kosmologis mengenai jagat raya yang tadi saya katakan bahwa seluruh jagat raya ini diatur menurut hukum keseimbangan. Menurut hukum keseimbangan, yaitu dalam surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, khalaqal insana 'allama bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajara yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan dia, Allah itu, menegakkan seluruh langit. Jadi ini adalah bahasa Quran untuk seluruh kosmos. Wa wada'al mizan, dan diletakkan hukum keseimbangan. Ya. Jadi seluruh jagat raya ini berdiri karena adanya hukum keseimbangan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Maka sesungguhnya perintah Allah kepada kita untuk menegakkan keadilan ini adalah suatu perintah yang mempunyai nilai kosmis. Ya. Mempunyai nilai kosmis karena ada hubungannya dengan hukum jagat raya. Karena itu dalam ayat tadi itu, surat Ar-Rahman itu, seterusnya ialah, jadi was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, dan langit ini ditegakkan olehnya serta diletakkannya hukum keseimbangan. Allah tataghaw fil mizan. Oleh karena itu, wahai manusia, janganlah kamu melanggar prinsip keseimbangan. Allah tataghaw fil mizan. Hendaknya kamu jangan melewati, jangan melanggar hukum keseimbangan. Wa aqimul wazna bil qist. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan jujur. Nah, jadi dimulai dengan pembicaraan tentang kosmos, lalu dilanjutkan dengan pesan moral, hendaknya kita jangan melanggar hukum keseimbangan yang menjadi hukum kosmos itu. Lalu diteruskan dengan perintah yang sangat praktis. Dengan ajaran yang sangat praktis, yaitu hendaknya kita jujur dalam timbangan. Wa aqimul wazna bil qisti. Hendaknya kamu tegakkan timbangan itu dengan jujur. Wala tukhsirul mizan, dan kamu jangan curang di dalam timbangan. Jadi ibu-ibu dan sekalian, ada 3 level di situ. Pertama ialah level kosmis. Ketika disebutkan bahwa alam raya ini diatur oleh Tuhan menurut hukum keseimbangan. Yang pertama. Yang kedua, pesan moral etis, yaitu kita tidak boleh melanggar hukum keseimbangan. Yang ketiga, itu ajaran praktis, yaitu dalam menimbang pun, baik menimbang secara harfiah seperti timbangan komersil di pasar-pasar, sampai kepada timbangan yang tidak harfiah seperti misalnya kita di dalam kehidupan sehari-hari, hendaknya kita jujur. Jadi kita lihat di sini ada hubungan bahwa perintah-perintah menegakkan keadilan itu adalah perintah-perintah yang mempunyai nilai kosmis. Kalau secara sederhana aja, kalau misalnya kita ke pasar itu ada traju, ya traju, kemudian ini kiri dan kanan, lalu untuk menimbang sesuatu, ini timbangan ini kelihatan sederhana sekali.
kita akan bisa mengetahui berapa berat suatu benda kalau di arm atau bau dari timbangan ini rata kan. Nah, sebaliknya kalau tidak sama beratnya tentu akan miring. Mengapa begitu? Ini sebetulnya bekerja oleh hukum gravitasi. Dan hukum gravitasi itulah yang mengatur seluruh jagat raya. Sehingga kalau kita melanggar ini, sebetulnya melanggar hukum gravitasi, tidak jujur pada hukum gravitasi atau hukum jagat raya. Dan karena itu, dalam bahasa yang rada bombastis begitu, sebetulnya melanggar keseimbangan itu menimbulkan dosa kosmis. Dosanya kosmis. Kalau dalam bahasanya Ustaz di kampung, menggoncangkan aras, menggoncangkan singgasana Tuhan. Maka dari itu hukumannya berat sekali. Dalam Quran itu banyak sekali ilustrasi bahwa hancurnya suatu bangsa ialah kalau tidak lagi ada keadilan. Karena itu tadi, karena melanggar keadilan sebetulnya adalah melanggar hukum kosmos. Kalau kita tidak adil kepada seseorang, itu bukanlah masalah dosa kepada orang bersangkutan, sehingga seolah-olah bisa di-contain atau dalam bangsa itu atau masyarakat itu atau negara itu tidak lagi ada keadilan. Biarpun bangsa itu Islam, gitu. Tidak peduli. Jadi Islam itu tidak menjamin suatu masyarakat itu akan tegak. Hanya dengan begitu kita bisa mengerti mengapa Baghdad jatuh pada tahun 1245. Baghdad itu waktu itu adalah kosmopolis, kota kosmopolitan yang paling besar di muka bumi dan paling makmur, paling beradab. Tapi hancur oleh bangsa Walaku. Dan kehancurannya itu begitu mengerikan. Seluruh bangunan diratakan dengan tanah oleh bangsa Mogol itu kan. Karena itu tidak ada lagi sisa monumen Abbasiyah. Sementara sisa monumen yang lain banyak sekali. Kalau kita ke Damaskus masih banyak sisa-sisa dari Bani Umayyah, dinasti sebelumnya. Masjid Damaskus misalnya adalah tinggalan dari Bani Umayyah. Sementara di Baghdad tidak ada. Mana bekasnya Harun al-Rasyid? Mana bekasnya ini? Tidak ada sama sekali. Diratakan dengan tanah. Tidak hanya itu, buku-buku, kitab-kitab dihancurkan, dibakar atau dibuang ke sungai Furat ya. Efrat ya. Sampai menurut para ahli itu, ya di sejarah katanya sampai airnya sungai Efrat itu menjadi hitam oleh tintanya kitab-kitab itu. Malah lebih dari itu, penduduk Baghdad yang ratusan ribu, dikatakan adalah kota kosmopolitan terbesar di muka bumi itu dibunuhi oleh bangsa Mongol. Dan Masuk Hodson itu mengatakan bahwa bangsa Mongol itu gemar sekali menumpuk tengkoraknya orang Islam itu menjadi piramida. Sekarang kan kita seolah-olah bisa menggugat Tuhan, bagaimana Tuhan? Kita kan sudah Islam, kok kayak gini nasibnya? Ya kira-kira Tuhan akan menjawab, ada hukum lain yang kamu tidak perhatikan, yaitu hukum keadilan. Waktu itu Baghdad tidak adil. Baghdad tidak adil. Sudah sejak zaman Harun al-Rasyid, tanda-tanda ketidakadilan itu sudah muncul, yaitu ketika kemewahan luar biasa, dan tetapi juga ada kemiskinan. Karena itulah tasawuf itu yang dipelopori oleh seorang wanita namanya Rabi'ah al-Adawiyah itu, dalam bahasa sekarang itu bisa ditafsirkan sebagai protes sosial sebetulnya itu. Rabi'ah kan hidupnya di zaman Harun al-Rasyid. Memang Harun ini mungkin berhak untuk mendapatkan gelar ar-Rasyid, itu artinya orang yang mendapatkan petunjuk, tetapi dalam satu aspek, yaitu ketika dia mensponsori ilmu pengetahuan, baik agama maupun umum. Tapi dari segi wawasan keadilan, mungkin dia tidak sadar bahwa dia sebetulnya tidak adil. Lihat itu 1001 malam gitu. Ya. Ada penyair yang syairnya bagus, ambil itu uang dari
dari apa namanya? Reserve, dari Baitul Mal istilahnya. Baitul Mal dikasih uang 1000 dinar. Padahal dinar itu kan keping emas itu uang. Dan waktu itu tidak mustahil karena umat Islam waktu itu luar biasa kayanya. Misalnya ya di Princeton itu masih ada naskah-naskah Islam itu sampai 1 juta yang belum di apa-apakan. Suatu saat itu ada yang melihat-lihat itu ada daftar pembayar zakat dan pajak kota Basrah pada zaman-zaman itu. Itu kemudian dikalkulasi, Basrah yang waktu itu masih merupakan, ya memang sebuah kota yang besar, tetapi tidak sebesar Philadelphia sekarang ini. Tetapi kekayaan itu sama dengan Philadelphia sekarang ini. Luar biasa kayanya. Orang Islam waktu itu luar biasa kaya. Bagaimana mereka tidak kaya? Mereka memonopoli segala macam yang ada di dunia ini. Mereka menempati tempat yang oleh orang Yunani disebut sebagai oikomena, artinya daerah yang berperadaban, itu persis merupakan pusat dari geokultural umat manusia. Dan mereka memonopoli perdagangan antara Cina dan Eropa. Nah, nanti orang-orang Eropa setelah berhasil memotong ini, umat Islam di Timur Tengah menjadi tercekik dan menjadi miskin seperti sekarang. Dimulai dengan Marco Polo ketika merintis jalan Sutra, lalu Vasco da Gama dan sebagainya, datang ke Cina langsung melalui laut. Nah, orang Timur Tengah tercekik, mati. Sampai sekarang belum bangkit. Untung Tuhan masih kasih minyak, dikasih minyak oleh Tuhan. Begitu menakjubkan betul itu, karena itu ada, ya Simatupang itu mengatakan bahwa ada sesuatu yang misterius mengenai minyak. Kenapa minyak itu bisa di Timur Tengah? Gitu. Sebetulnya dia tidak dari sini, itu sebenarnya ucapan dari Daniel Pike. Daniel Pike itu penasehat dari State Department Amerika. There is something mysterious about oil. It was given by God to the Arabs. Karena itu ada apa namanya? Ada kejadian ketika seorang duta besar Amerika yang ditempatkan di Riyadh, ditanya, kenapa Anda mau ditugaskan di sini? Oh, negaranya kayak gini, bioskop saja tidak ada. Oh, saya di sini membawa tugas suci. Mengapa? Apa tugas suci Anda? Mengoreksi Tuhan. Koreksi apa? Tuhan salah kasih minyak sama orang Arab. Jadi jadi tugas besar Amerika di Riyadh itu mengoreksi Tuhan. Maksud Anda gimana? Ya biar saja minyak ada di sini, tapi kita yang gunakan. Orang Amerika begitu. Jadi, tapi ya tetap saja, betapa juga kenyataannya minyak di sana. Tapi sebetulnya kekayaan orang-orang Arab sekarang ini atau orang Islam Timur Tengah sekarang dibanding dengan zaman-zaman itu, zaman-zaman Harun al-Rasyid itu bukan apa-apa. Luar biasa. Tapi kemudian ada ketidakadilan ini. Kalau Bapak dan Ibu berminat itu, di sini saya kira ada video Rabi'ah al-Adawiyah. Ya, di sini ada itu. Ya tentu saja sudah tercampur dengan konsep-konsep sutradara Mesir ya, tapi masih bisa dilihat garis besar dari bagaimana kehidupan waktu itu. Mengapa Rabi'ah akhirnya menjadi sufi, menjadi sufiah, dan menempuh hidup asketik yang luar biasa, dan untuk itu kemudian dia menjadi karismatik sekali dan banyak sekali muridnya. Ya karena dia melakukan sesuatu yang merupakan protes sosial, karena waktu itu kemewahan luar biasa. Orang dalam Quran boleh aja disebut khamar itu haram, tapi pejabat-pejabat waktu itu ya pesta-pesta itu selalu dengan khamar. Dan Rabi'ah sendiri mengalami salah satu acara dalam pesta adalah tari menari dan menyanyi. Rabi'ah ini kan bekas penyanyi kan. Seorang dari kampung yang cantik dan berbakat sekali, ingin kerja di kota seperti orang Gunung Kidul ke Jakarta gitu. Di tengah jalan ditangkap oleh penyamun dan dijual sebagai budak gitu kan. Maka kebetulan dia memang sangat berbakat menyanyi dan orangnya cantik, menari juga, sehingga menjadi top. Ya mungkin kalau dalam bahasa sekarang barangkali hidupnya dari nightclub ke nightclub gitu. Tapi waktu itu tidak ada nightclub, ya pestanya para pejabat. Lama-kelamaan dia sadar masa hidup seperti ini. Suatu saat dia berkenalan secara tidak sengaja dengan seorang pengajar kesufian. Waktu itu sudah ada kesufian, tapi belum sebesar setelah Rabi'ah tampil. Nah, dari pengajar inilah, kalau nggak salah namanya Sobani, Rabi'ah terpengaruh, kemudian
dia merubah hidupnya sama sekali dan menjadi guru. Abu Sufyan dengan murid yang ribuan. Gitu. Harun al-Rasyid seringkali memberikan hadiah macam-macam, tapi begitu diterima selalu dibagikan langsung habis. Karena dia memang ini. Jadi ibu-ibu sekalian, jatuhnya Baghdad itu yang mengerikan itu adalah karena tidak ada keadilan. Nah, inilah sebabnya mengapa para ulama, termasuk Ibnu Taimiyah, gemar mengutip perkataan Ali radhiyallahu anhu, Ali Khalifatul Masih itu yang memang adalah, kalau dalam bahasanya para orientalis itu adalah tokoh populisme Islam, ya, classical populism dari Islam. Ali itu mengatakan, innallaha yaqimu ad-dalatal adilata wa in kanat fajiratan wa la yaqimu adh-dhalimata wa in kanat muslimatan. Tuhan itu akan menegakkan negara yang adil meskipun kafir dan tidak menegakkan negara yang zalim meskipun Islam. Karena keadilan itu seperti hukum alam. Ya karena tadi itu adalah hukum kosmos seperti yang saya katakan tadi, maka keadilan itu seperti hukum alam. Yaitu artinya hukum yang objektif, tidak tergantung pada kita, ada di sana, objektif. Objektif itu hanya tidak tergantung pada kita, dan tidak berubah, tidak bisa berubah, immutable, objektif and immutable, tidak bisa dirubah. Misalnya api itu ditetapkan oleh Tuhan membakar, itu tidak bisa dirubah, dan immutable, dan objektif, artinya tidak tergantung pada kita. Jadi karikaturnya, kalau ada api, maka siapa saja yang memasukkan tangannya ke dalam api ya panas, terbakar, akhir. Biarpun orang itu saleh, biarpun orang itu rajin sembahyang, tidak bisa kita minta dispensasi kepada Tuhan. Ya Tuhan, kan Anda yang menetapkan api membakar. Nah, saya ini orang saleh, mestinya nggak usah terbakar kepada saya, mestinya. Tidak bisa, tidak ada dispensasi seperti itu. Itu. Jadi ide keadilan sebagai hukum alam, hukumnya Allah untuk jagat raya tadi itu harus dipegang. Karena itu siapa saja yang menegakkan keadilan akan memperoleh keuntungan dari perbuatannya, dan siapa saja yang akan melanggar keadilan itu akan hancur oleh perbuatannya, termasuk orang Islam sendiri. Nah, karena itu dalam surat Muhammad ayat terakhir itu misalnya surat Muhammad itu surat berapa ya? Bukan surat Muhammad, ayat terakhir itu misalnya ada gambaran mengenai hal itu. Bunyinya begini. Ha antum haula, wahai kamu. Jadi artinya ditujukan sama kita, orang yang beriman. Wahai kamu orang yang beriman, ha antum haula, tud'una litunfiqu fi sabilillah. Kamu diperintahkan, dianjurkan, diseru untuk infak fi sabilillah. Nah, infak fi sabilillah itu dalam artian Quran itu lebih luas daripada yang biasa kita pahami. Infak fi sabilillah itu artinya dalam bahasa sekarang yang menegakkan keadilan sosial. Faminkum mayabkhal, di antara kamu ada yang bakhil. Famayabkhal fala yabkhalu illa an nafsi. Maka barang siapa yang bakhil, dia tidak bakhil kecuali terhadap dirinya sendiri. Artinya dia sendiri akan menanggung akibatnya. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah itu Maha Kaya. Dan kamulah yang memerlukan. Kamulah yang perlu. Fuqara, fakir itu artinya orang yang perlu. Orang yang perlu pertolongan. Fakir bahasa Arab itu artinya orang yang memerlukan pertolongan. Jadi Allah berfirman, Allah itu Maha Kaya, tapi kamulah yang fakir. Maksudnya ialah, kalau Tuhan memerintahkan ini, bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan kamu sendiri. Karena tadi itu, yaitu bahwa Islam itu bukan agama sakramental atau agama pengorbanan, agama sacrificial, tetapi agama etis. Artinya apa saja yang dituntut oleh Tuhan, yang kalau tuntutan itu dipenuhi kemudian Tuhan itu menjadi berkenan, ya, rita, itu sebetulnya adalah untuk manfaat manusia sendiri, bukan untuk manfaat Tuhan. Itu. Wallahul ghaniyyun dzul fuqara. Kemudian yang terakhir, ujung ayat itu, wa in tawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunum amsalakum. Kalau kamu enggan, kalau kamu tidak mau melaksanakan ini, yastabdil qauman ghairakum. Tuhan akan mengganti kamu dengan golongan lain. Tsumma la yakunum amsalakum, kemudian manusia macam kamu tidak ada lagi.
Jadi artinya dia ancam hancur. Nah, itulah Baghdad. Jadi itu ditujukan sama orang Islam, ayat Muhammad ayat terakhir itu. Ya, dalam bahasa-bahasa modern, kontemporer ya terjadi revolusi sosial gitu. Nah, revolusi sosial itu biasanya memang kejam sekali. Di mana-mana revolusi sosial itu kejam sekali. Kecil-kecilan misalnya di Medan, di Sumatera Utara dulu kan kejam sekali, itu jumbok itu. Luar biasa. Jadi, baik sekali Ibu, penting sekali kita memahami keadilan itu sebagai hukum kosmos, hukum kosmis, sehingga nilainya juga kosmis. Menegakkan keadilan adalah perbuatan yang bersesuaian dengan aturan yang mengatur seluruh jagat raya. Oleh karena itu menimbulkan kesejahteraan, begitu. Baliknya juga melanggar keadilan itu adalah melanggar hukum kosmis, sehingga efek pengerusakannya juga luar biasa. Nah, kembali lagi ke Baghdad itu, untunglah orang-orang bangsa Mogul itu tidak sampai ke Damaskus dan tidak sampai ke Kairo, sehingga kita masih bisa mewarisi banyak sekali khazanah Islam klasik. Tapi tetap para ahli sarjana-sarjana termasuk orang-orang Barat sendiri berandai-andai seandainya Baghdad itu tidak jatuh. Luar biasa warisan yang sekarang kita bisa warisi. Kairo waktu itu kota kecil dibanding dengan Baghdad. Meskipun sudah ada perpustakaan dan kemudian berkat tampilnya dinasti Syiah namanya Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah disebut Fatimiyah karena menisbatkan dirinya kepada Fatimah, putri Nabi. Lalu mendirikan Masjid Al-Azhar. Nah, Masjid Al-Azhar itu disebut Azhar. Azhar itu adalah bentuk maskulin dari Zahra. Nah, Zahra itu bentuk feminin, adalah gelar Fatimah. Fatimah itu gelarnya adalah Zahra, Fatimah Zahra. Jadi sebetulnya Masjid Al-Azhar itu adalah masjid untuk memperingati untuk memperingati Fatimah Zahra, Fatimah putri Nabi. Tapi karena masjid itu gendernya maskulin, tidak bisa disebut Zahra, maka disebut Azhar. Jadi sebetulnya Masjid Al-Azhar itu masjid Syiah. Tetapi orang Syiah Ismaili itu memang ini adalah orang Syiah Ismailiyah. Sampai sekarang masih bisa dilihat orang Ismailiyah yang dipimpin Aga Khan. Memang etos keilmuan dan budaya ini tinggi sekali. Di mana-mana mereka melihara ilmu pengetahuan dan mengembangkan budaya. Karena itu Masjid Al-Azhar ini pun menjadi universitas yang banyak sekali mengembangkan dan mendorong ilmu pengetahuan. Memang kemudian Mesir jatuh ke tangan orang-orang Sunni, dan Al-Azhar kemudian menjadi masjid atau pusatnya orang Sunni. Namanya masih tetap Al-Azhar, tetapi etosnya menjadi Sunni. Namun setelah menjadi Sunni ada hal yang hilang, yaitu bahwa Al-Azhar hanya menjadi perguruan tinggi agama. Padahal sebetulnya sebelumnya pada waktu Azhar yang asli di zaman Fatimiyah itu adalah perguruan tinggi segala macam pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan yang sekarang disebut pengetahuan modern, ilmu alam dan sebagainya, yang disebut falsafah. Nah, jadi untung masih ada Kairo yang tidak terjamah oleh bangsa Mogol, dan juga masih ada Damaskus yang juga tidak terjamah oleh bangsa Mogol. Kalau tidak, barangkali kita sudah kembali ke nol. Peradaban Islam barangkali kembali ke nol sama sekali. Dan itu semuanya terjadi ketika bangsa-bangsa itu Islam. Artinya Islam is not a guarantee bahwa kita akan survive. Yang membuat garansi kita survive adalah keadilan. Inilah Ibu-ibu sekalian dan Bapak, mari kita teruskan dengan tukar pikiran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.